Ini Laskar Sabilillah kelihatannya rungkat atau gimana ini, Mbah? Ini seolah-olah Sawadul A'zamnya kok dari pihak Pak Alwi ini. Kiai-kiai ya semakin mesra dengan habaib. Ada lagi yang bilang apa namanya Gus Rumbel sudah mengalahkan tesisnya Kiai Imad Bangko, tanggapannya, Mbah? Nah, ini yang mungkin dimaksud jenengan NU dilawan oleh para habaib pada saat dipimpin oleh Kiai Said Akil Siroj. Warga-warga NU itu kan mudah sekali digiring ketika dengan atas nama barokah cucu Rasulullah dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama ibni Abdillah. Salatan wa salaman nahuzu bihima kullama nad'u ila Allah. Jumpa lagi dengan Laskar Sabilillah 19 yang kali ini saya bersama dengan Mbah Idwamul Ula, salah satu waliullah dari tanah Jawa. Baik, langsung saja untuk ini karena waktunya sudah agak sore. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sangat-sangat urgent, 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 yang harus saya tanyakan ke Mbah Idwam sebagai anggota Laskar Sabilillah. Mbah Idwam, bagaimana kabar Mbah? Alhamdulillah baik. Baik ya, ini ada satu pertanyaan Mbah, monggo nanti dijawab satu-satu. Tapi satu-satu dulu ya. Biasanya kan saya berapa pertanyaan nanti kacau, ini nggak enak didengar. Satu pertanyaan saya Mbah. Ini Laskar Sabilillah kelihatannya rungkat atau gimana ini Mbah? Ini seolah-olah Sawadul A'zamnya kok dari pihak Pak Alwi ini. Kiai-kiai ya semakin mesra dengan habaib. Ada lagi yang bilang apa namanya Gus Rumbel sudah mengalahkan tesisnya Kiai Imad Bangko, tanggapannya Mbah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau duduk ya. Sebelum saya menjawab, saya mau menyampaikan terlebih dahulu terkait Laskar Sabilillah. Yang pertama, Laskar Sabilillah itu bukan untuk mengajak masyarakat untuk membenci habaib, itu bukan. Ini yang perlu digarisbawahi. Laskar Sabilillah itu untuk satu, untuk meluruskan sejarah-sejarah yang sudah dibelokkan oleh Mbak Alwi. Itu yang paling penting. Kedua, meluruskan atau meluruskan nasab-nasab Wali Songo. Itu. Terus yang ketiga, meluruskan sejarah makam-makam yang sudah dipalsukan oleh oknum-oknum Mbak Alwi. Itu. Jadi Laskar Sabilillah itu bukan untuk membenci habaib ya. Jadi silakan saja masih dekat dengan para habaib, itu enggak apa-apa karena tujuannya itu bukan untuk membenci habaib, bukan. Kemarin-kemarin juga saya sudah beberapa kali menyampaikan kami hanya menempatkan habaib pada tempatnya itu saja. Bukan berarti memusuhi, karena dilihat dari sejarah dulu itu kan kiai-kiai NU memang dekat dengan para habaib memang dekat. Tapi akhir-akhir ini kan para habaib itu, ya bukan para habaib ya, oknum-oknum habaib itu sudah mulai ngelawan NU kan begitu. Ngelawan NU. Nah, ini yang bagi anak-anak muda itu harus, santri-santri muda harus tahu asal usulnya begitu. Ya, sini dulu bentar. Ini banyak yang menarik ini bahwa sebenarnya Laskar Sabilillah itu tidak mengajak visi misinya bukan untuk membenci habaib, tetapi menempatkan habaib pada tempatnya sehingga syai'in fi ghairi mahallihi zulmun ya.
kezaliman ketika menempatkan Habib berlebihan. Padahal mereka terindikasi bukan zuriatun Nabi, sementara banyak kasus-kasus karena mereka membawa nama besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menimbulkan berbagai fitnah di berbagai kalangan masyarakat, tentunya kiai-kiai yang di kampung-kampung. Itu yang pertama. Yang kedua ini yang saya tanyakan, Mbah, oknum habaib melawan NU itu maksudnya gimana, Mbah? Monggo, Mbah. Oknum habaib melawan NU, ya contohnya kan dulu pas kasusnya Ahok itu 212, itu kan banyak sekali oknum-oknum habaib itu yang menghina Kiai Said, menghina kiai-kiai kita dan lain sebagainya. Itulah, nggak perlu saya sampaikan, sudah tahu semua rekam jejaknya pas 212 itu kan yang bagi kami itu sangat sangat tidak mengenakan sekali. Kiai Said dipanggil cuma si Said begitu dan lain sebagainya. Ki Ma'ruf Amin, si Ma'ruf dan lain sebagainya. Itu kan sangat sangat eh, tidak sesuai dengan akhlakul karimah. Apalagi mereka mengklaim cucunya Rasulullah. Nah, ketika ini tidak dihentikan atau tidak ada yang menghentikan, maka akan sangat bahaya sekali untuk generasi kita. Itu ini yang tadi pertanyaan pertama juga belum saya jawab ini. Ya. Masalah Sawadul Aqdom. Loh, ini kan masyarakat Nusantara itu kan taunya habaib itu kan dzurriyyatur rasul. Jadi perjuangan ini itu bukan bukan hal yang mudah menurut saya. Bukan hal yang eh, Kun fayakun. kun fayakun langsung jadi, itu enggak, butuh butuh perjuangan yang sangat ekstra karena sudah terpatri dalam hati para masyarakat itu berpuluh-puluh tahun kalau habaib itu dzurriyyatur rasul. Apalagi masyarakat yang sudah kadung menjadi jamaahnya dan lain sebagainya, kan otomatis tidak mungkin spontan lah, intinya begitu. Harus ada proses yang panjang menurut saya begitu. Jadi tidak bisa Sawadul A'zam itu kayak kemarin sampean sampaikan, kedekatan para kiai-kiai sepuh, para kiai-kiai besar NU dengan para habaib itu dijadikan hujah membuktikan kalau habaib itu memang benar-benar dzurriyyah Rasul, cucu Rasulullah. Itu tidak jadi sebuah argumentasi menurut saya, karena seorang ulama siapapun boleh saja didekati oleh ulama, kan begitu. Enggak. Baik, ini berarti masalah habaib oknumnya terutama ya berseberangan dengan NU, kemudian dari pihak habaib-habaib yang selama ini dijadikan sebagai hujah untuk orang-orang yang sampai sekarang masih mendukung Pak Lawi sebagai hujah bahwa mereka adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kealimannya, karena kearifannya, karena kesolehan dan seterusnya. Pada saat itu toh tidak ada yang berkomentar begitu ya, Mbah. Pada saat itu kan ada yang komentar terkait masalah oknum-oknum habaib ini. Kiai Ma'ruf Amin dikatakan haid oleh Habib Bahar, dikatakan banci oleh Habib Bahar. Ternyata habaib-habaib yang lain toh tidak ada yang bersuara ataupun bersuara tapi tidak lantang. Nah, ini yang mungkin dimaksud jenengan NU dilawan oleh para habaib pada saat dipimpin oleh Kiai Said Akil Siroj. Hanya saja kemarin kan ini beda kan, beda kepemimpinan. Kebetulan di PBNU kita saat ini ada Kiai Miftahul Akhyar yang kebetulan pro Pahlawi, ada Kiai Fakhrul Rozi yang pro Pahlawi. Makanya kita lawan juga, begitu Mbah? Iya. Baik. Kemudian Sawadul A'zam ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah pula bahwa Pak Alwi adalah dzurriyyatun Nabi, karena proses perjuangan Laskar Sabilillah itu tidak instan, perlu perjuangan yang sangat keras, mungkin panjang juga kan, nggak 1-2 hari tapi mungkin bertahun-tahun, sehingga pada suatu saat nanti insya Allah perjuangan Laskar Sabilillah akan menuai hasil dan Sawadul A'zamnya akan berbalik.
Berarti ini belum bisa dikatakan rungkat ini, Mbah. Ya belum Laskar bisa, Sabilillah. belum bisa. Ya belum bisa lah, Laskar Sabilillah juga baru seumur jagung kan begitu. Pak Alwi dalam hal mendoktrin masyarakat sudah puluhan tahun, ya ndak bisa dikatakan Laskar Sabilillah itu Rungkat. rugat. Nah, karena Laskar Sabilillah itu baru saja melangkah, kan Ya, ya, begitu, ya. baru saja melangkah. Baik, Mbak. Ini karena mic-nya satu harus bergantian ya. Enggak apa-apa. YouTuber YouTuber modal kelas. modal. Ini mungkin kita dikira juga sudah banyak viewer kemudian dapat uang, ini ternyata belum, ini saudara-saudara. Bahkan kemarin ya Mbah, ini dibahas lagi Mbah, apa namanya, ingin mencoba pembangunan pesantren posting itu loh, malah dirungkatkan, itu langsung habis, malu saya, akhirnya dihapus itu. Kalau menurut saya nggak usah dihapus, biarin saja. Belum siap ini, mungkin nanti saya takut korbannya adalah Laskar Sabilillah, padahal ini kan Pondok Pesantren Al-Wiqar Kembangan itu apa, nggak ada kaitannya dengan Laskar Sabilillah, urusan pembangunannya ini sendiri. Walaupun Pondok Al-Wiqar direkomendasikan ataupun didorong, ataupun siapa ya yang sebagai motivatornya ataupun yang istikharah adalah Gus Abbas, Panglima Besar Laskar Sabilillah. Tapi Gus Abbas misalkan nanti Pondok Pesantren Al-Wiqar Kumbungan menggali dana, itu ndak ada urusannya sama Gus Abbas. Nah, saya takutnya seperti itu. Kemarin kan juga sudah banyak yang membawa-bawa nama besar Gus Abbas. Saya nggak terimanya di situ, maka lebih baik dihapus. Tapi misalkan di sini sampaikan di sini, Lik. Misalkan nanti kalau mau ada yang ikut ya membangun, karena ini apa namanya, anggaran 350 juta untuk asrama putri, tetapi dari nol semuanya, baru berapa ini, 0, sekian persen baru ngedak kemarin. Bolehlah nanti teman-teman yang mau ikut andil bisa menghubungi kami di 0838461917. Begitu ya Mbah ya. Walaupun nanti ini ada yang itu lagi, mungkin ini ada yang apa link namanya, eh protes, enggak apa-apa lah. Yang jelas ini enggak ada kaitannya sama Gus Abbas. Ini urusan sendiri, pembangunan pondok pesantren juga tempatnya jauh, ini di Cilacap. Gus Abbas kan di Buntet Pesantren, beliau udah punya punya apa, pesantren sendiri, enggak ada kaitannya sama Gus Abbas. Baik, kemudian ini Mbak juga selain Zawadul A'zam, ada juga para pendukung Pak Alwi yang mengatakan bahwa ndak bisa kita meyakini habaib bukan dzurriyyatun Nabi, karena Imam Nawawi sendiri di dalam kitab Uqudul Lijain itu ada penyebutan bahwa mereka lah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Uqudul Lijain itu bukan membahas tentang masalah nasab ya, tetapi membahas masalah hukukuz zaujain, hak-hak suami istri. Nah, ini menurut panjenengan Mbak Idham ini gimana ini, kacamata langitnya, monggo Mbah. Kacamata langit ini kacamata pendapat saya sendiri ya. Ya, ya kan sampean juga dulu di langit. Kalau menurut saya ya, kita sendiri sebagai warga NU kan dulunya taunya itu yang namanya Zuriyah Rasul itu gelarnya kan Habib. Taunya kan itu. Ya. Karena di Nusantara itu orang yang selalu apa bahasanya, mengaku atau mendeklarasikan diri sebagai cucu Rasulullah kan mereka Robito Alawiyah. Itu ya orang kebanyakan lah ya, tidak semua, kebanyakan masyarakat awam itu kan tahu, yang termasuk saya dulu tahunya yang namanya cucunya Rasulullah ya pasti gelarnya Habib. Toh ternyata kan Syarif dan Sayyid kan begitu. Klan marga yang mengklaim dirinya cucunya Rasulullah dengan gelar Habib kan cuma klan Ba'alwi saja. Lainnya kan nggak ada gelar Habib, selain klan Ba'alwi kan nggak ada. Itu ya karena dulunya itu belum ada kajian ilmiah mengenai nasab mereka, ya bisa saja Syekh Nawawi Banten itu berpendapat seperti itu.
Tapi bukan berarti kiai-kiai sekarang yang berpendapat kalau habaib itu bukan zuriatur rasul, ya menurut saya itu tidak dikatakan suul adab kepada Syekh Nawawi, itu bukan, karena berbeda kajian kan begitu. Ilmu ilmu kan selalu apa namanya, berkembang terus begitu. Apalagi Baik, berarti Syekh Nawawi dan Syekh Khalil Bangkalan juga dijadikan sebagai hujah, Mbah Hamid Pasuruan, kedekatan beliau dengan habaib dijadikan sebagai hujah bahwa habaib adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diakui oleh ulama-ulama besar Nahdlatul Ulama, bahkan Syekh Nawawi dan Mbah Khalil Bangkalan. Padahal itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah karena mungkin pada saat itu walaupun sudah ada kajian tapi tidak sedetail saat ini mungkin kan seperti itu ya Mbah. Syekh Nawawi kemudian Syekh Khalil mungkin saja mengedepankan husnudzonnya ataupun wallahu alam, yang jelas keberadaan mereka dekat dengan para habaib, kemudian atau mungkin ikrar ya, mengakui mereka lah habaib, itu saya kira enggak bisa dijadikan sebagai hujah untuk merungkatkan tesisnya Kiai Imad. Ditambah lagi saat ini adalah DNA ini yang sangat sulit saya kira untuk dibantah ya. Nggak ada ini kitab-kitab dulu yang mengatakan babul DNA kan nggak ada ini kan ya. ya itu kan perkembangan zaman, ya zaman dulu juga nggak ada fikih yang membahas secara detail tentang jual beli online, kan nggak ada, karena memang nggak ada jual beli online dulu kan begitu, fikih kan begitu. Yang jelas Laskar Sabilillah ini salah satu tujuannya kan mengkanter doktrin-doktrin habaib yang tidak benar, yang ketika doktrin-doktrin habaib tersebut dibiarkan nanti madorotnya sangat besar itu. Terus kayak tadi sampaikan kalau dulu kan mungkin belum ada kajian yang secara langsung itu membahas nasab Ba'alwi. Ya sebenarnya sudah, tapi kan tidak seramai di sini karena Ba'alwi mungkin yang paling masif gerakannya mungkin di Indonesia kan Ya, begitu. Warga-warga NU itu kan mudah sekali digiring ketika dengan atas nama barokah cucu Rasulullah dan lain sebagainya itu, sehingga ketika karyanya Kiai Imad ini muncul ya seolah-olah sangat mengagetkan sekali kan begitu, dan butuh orang-orang yang benar-benar berpikir secara kritis, berpikir dengan tidak mengedepankan fanatisme begitu. oke Mbah, terima kasih. Kemudian sebenarnya ini banyak unek-unek ya di hati saya. Walaupun seperti panjenengan tahu saya juga pendukung Laskar Sabilillah. Saya adalah muridnya Gus Abbas kalau diakui. Setiap malam Jumat saya insya Allah ke sana kalau ada duit. Karena ya nggak bisa, belum bisa terbang ini saya ke Cirebon. Terus gini Mbah. Orang-orang Nahdlatul Ulama, Nahdiyin ya, terutama yang di arus bawah, terutama ini yang di desa-desa kan sangat takut sama habaib. Yang yang takziman betul sama habaib, takut kualat dan seterusnya, ini adalah orang-orang yang di kampung-kampung yang yang pengetahuannya minim lah, yang pengetahuan yang tidak seperti kiai-kiai yang lain, teknologinya teknologinya beliau-beliau ini punya dan mampu menggunakan. Kalau kiai-kiai kampung kan banyak sebenarnya sampai sekarang yang masih eh, tidak belum berani mengikuti langkahnya Laskar Sabilillah ya, karena takut kualat dan seterusnya. Dan saya kira konsep ramainya pembahasan nasab saat ini sudah dikonsumsi oleh banyak kalangan, Nahdliyin terutama ya. Jadi perlu proses yang ekstra untuk mengubah pemikiran-pemikiran teman-teman
kita ataupun kiai-kiai yang selama ini pokoknya takziman wa takriman sama habaib karena mereka cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu perlu waktu yang tidak sedikit menurut saya, kemudian perlu apa ya, kerja keras dari orang-orang yang menyampaikan visi misinya Laskar Sabilillah. Tetapi lain dari itu semua, saya punya pemikiran bahwa ramainya pembahasan nasab yang disampaikan oleh Kiai Imad dan didukung oleh kiai-kiai yang lain ini merupakan jawaban cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Nahdliyin, Mbah. Kenapa demikian? Karena dari dulu siapapun mereka habaib, siapapun Pak Alwi, mau keturunan Rasulullah maupun bukan, taunya orang-orang Nahdliyin adalah keturunan Rasulullah. Sehingga di dalam Al-Qur'an sendiri ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-dzikra tapi di sini bahasanya ya bahwa orang-orang Nahdliyin, orang-orang Jawa itu sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sudah puluhan tahun dengan kondisi yang seperti itu banyak dari oknum-oknum habaib yang mohon maaf memeras kiai-kiai kita itu tetap tidak berani, tetap husnudzon. Saya sendiri kepada Gus Abbas, Mbah, sering karena dulu setahu saya beliau adalah cucu siapa? Sunan Gunung Jati kan, dan Sunan Gunung Jati termasuk habaib. Saya sering memanggil beliau Habib seperti itu, dan Gus Abbas juga enggak pernah memperdulikan jangan panggil saya Habib, saya Syarif, enggak pernah seperti itu. Jadi jawab saja. Nah, ini merupakan saya ulangi lagi bahwa kajian Kiai Imad, kemudian ramainya ataupun fenomena nasab ini adalah jawaban cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Nahdliyin, bahwa bukan mereka loh cucu saya, tetapi ini loh cucu saya yang selama ini tidak pernah keluar-keluar mendeklarasikan diri sebagai cucu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut jenengan cocok, setuju apa enggak, Mbah, kalau konsep bahwa rungkatnya para habaib yang mengaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan balasan cinta Kanjeng Nabi terhadap Nahdliyin yang sudah puluhan tahun dikadali oleh habaib? Cocok apa enggak, Mbah? Monggo, Mbah. Ya kalau menurut saya sih cocok-cocok saja ya, karena dilihat secara analogi ya, ini analogi ngawur tapi boleh setuju atau tidak. Sekarang analoginya kan begini loh. Dulu pada masanya Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu membuktikan bahwa dirinya itu Rasul, kan otomatis berbeda cara dengan penjelasannya, maksudnya kan berbeda cara dengan konteksnya zaman setelah sahabat mungkin tabi'in. Zaman tabi'in menjelaskan bahwa Muhammad adalah Rasul, juga berbeda keilmuan lagi. Tabi'in terus sampai zaman sekarang. Zaman sekarang membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul kan tidak bisa dengan mukjizat ya, yang macam-macam membulan-bulan, enggak bisa. Menurut saya pun orang yang mengaku keturunannya Rasulullah, mengisbatkan dirinya cucunya Rasulullah, itu juga zaman sekarang ya begini, ada tes DNA ya. Kan begitu kan, zaman kan selalu berkembang, jadi tidak bisa kita berargumen loh zaman dulu nggak ada tes DNA, zaman dulu nggak ada Nakobatul Ashraf yang mewajibkan harus tes DNA ya, zaman dulu memang belum ada DNA. Iya, sekarang kan sudah berbeda lagi, ibaratnya kan begitu logikanya loh. Sekarang zamannya para sahabat itu membuktikan Quran benar-benar mukjizat, benar-benar dari Rasulullah, terus Rasulullah dari malaikat Jibril, terus dari Allah, kan berbeda penjelasannya dengan konteksnya zaman sekarang. Zaman sekarang itu menurut saya butuh perangkat ilmu yang sangat banyak untuk menjelaskan bahwa Quran itu memang benar-benar dari Allah, kan begitu. Otomatis sekarang cucunya Rasulullah kan jaraknya sangat jauh. Kita dengan Rasulullah kan jaraknya sekitar 14 abad lah ya, katakanlah seperti itulah ya. Katakanlah seperti itu. Ada orang mengaku di era abad ke-21 mengaku cucunya Rasulullah.
Ya otomatis ilmu-ilmu perangkat ilmu-ilmu yang untuk menunjukkan bahwa dia cucunya Rasulullah harus Digunakan. digunakan semua kan, logikanya kan seperti itu. Nah, mungkin pada waktu zamannya Syekh Nawawi Banten itu apa ya, membuktikan Pak Alwi membuktikan cucunya Rasulullah itu hanya perlu suhro wal istifadah saja mungkin. Ini mungkin loh, bukan memastikan. Nah, sekarang kan berbeda lagi. Ada tes DNA, ada kajian gitu. Secara kajian kitab saja periwayatannya kan terputus 550 tahun ya, bagaimana kita mau percaya? Andaikan ada yang mengatakan kamu berani bertanggung jawab di hadapan Rasulullah, mengatakan Pak Alwi itu bukan cucunya Rasulullah, ya sangat berani sekali. Kenapa sih? Kenapa? Saya malah lebih berani berhadapan dengan Rasulullah daripada berhadapan dengan Robito Alawiyah. Karena apa? Karena Rasulullah sudah pasti ilmiahnya. Itu Rasulullah sudah pasti benarnya. Robito Alawiyah belum tentu benar, ngamukan. Kan begitu. Nah, lihat saja ketua Robito Alawiyah saja ngamukan begitu kan begitu. Makanya saya katakan ada dulu ya, bukan pas awal-awalnya munculnya bukunya Kiai Imad kan, apa kamu berani, ada yang tanya begitu ke saya, apa kamu berani berhadapan dengan Rasulullah besok di akhirat? Kamu di dunia mengatakan mereka bukan cucu, ya berani saja, kenapa sih? Malah senang saya di akhirat bisa bertemu dengan Rasulullah, kamu ini bagaimana? Gampang saja saya jawabnya. Karena apa? Konteks zaman sekarang ada orang mengaku cucunya Rasulullah, kita mau mengkonfirmasi ini benar atau tidak kan lewatnya kitab. Ya. Kan begitu. Kedua lewatnya teknologi. Tes DNA. Mereka secara teknologi dan kita nggak nyambung, ya saya katakan nggak nyambung. Apalagi membawa nama besar Rasulullah. Apalagi membawa bawa nama besar Rasulullah. Gimana sih? Justru yang nggak protes itu yang tanda tanya itu. Kenapa nggak protes? Iya kan, iya logikanya sederhana saja lah, logika analogi ngawur. Tapi menurut saya benar, entah menurut orang lain kan begitu. Udah, apalagi? Gantian. Main apa-apa. Baik. Masya Allah. Jadi apa? Sambungkan dengan yang saya sampaikan di depan ya, Lik, ya, bahwa ini adalah merupakan jawaban cinta dari Rasulullah SAW kepada kaum Nahdien. Mungkin dulu kenapa tidak dari dulu jawabannya? Ya mungkin saja kan sampean mengatakan ini jawaban langit lah, jawaban langit lah. Kenapa dari dulu tidak demikian? Mungkin saja ini jawaban ngawur juga. Karena dulu NU itu belum mengusung tema fikih peradaban. Kan begitu. Berani mengusung tema fikih peradaban kan otomatis ya Allah akan menguji dengan ini, bisa saja kan begitu. Baik, saya akan mencoba menghubungkan, Lik, ya, dengan dasar-dasar hukum Islam, ya Quran lah. Kenapa dulu tidak? Kok disuruh bersabar kaum Nahdien, ya, tetap mengakui habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, sementara mereka hakikatnya bukan. Nah, itu tidak masalah orang-orang yang mengakui habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW pada saat itu, padahal bukan, misalkan, kan tetap dapat pahala dan tetap mencintai Rasulullah walaupun dia bukan siapa cucunya, kan seperti itu. Melu banyak kan seperti itu, melu Rika gitu. Tetapi begini ya, termasuk keistimewaan umat Rasulullah SAW. Saya baca di dalam Al-Quran, Lik, ya, tapi ayatnya saya lupa ini. Ayatnya, bukan, apa ayatnya ya? Ya intinya saja. Intinya bahwa Suen ya. Nah ya, nanti kalau ingat saya sampaikan. Intinya bahwa ketika umat manusia melakukan sebuah kesalahan, kalau umat-umat dulu sebelum Rasulullah SAW langsung dihajar habis. Saya juga pernah menyampaikan ini kan. Tapi kalau umat Rasulullah SAW ditunggu, siapa tahu mau bertobat, siapa tahu akan membenahi diri. Nah, ini khususnya berarti orang yang pertama mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, bahwa habaib berarti ini, Mbak Anulik.
dibiarkan dan madorotnya mungkin belum begitu besar. Dan pada saatnya nanti ketika sudah kebablasan ya pasti Allah menegurnya, dan teguran ini tentunya akan mengenai siapapun, bukan hanya orang-orang yang bermaksiat saja ataupun orang-orang yang bertanggung jawab yang pertama kali mengaku sebagai cucu Rasulullah padahal bukan, tahu mereka bukan cucu tetapi mengaku sebagai cucu, bukan hanya beliau yang kena tetapi semua akan kena imbasnya. Maka di dalam Al-Qur'an wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassa, itu juga kaitannya besar saya kira dengan fenomena ini. Kemudian juga ayat yang sering saya sampaikan, wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah may yasumuhum su'al 'adzab. Tetapi itu perlu proses, dan mungkin saat ini fenomena nasab yang diangkat oleh Kiai Imad adalah bentuk ib'ats dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghalau orang-orang Yahudi yang sudah kebablasan mengaku sebagai cucunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berarti ini dari semua pembicaraan ini intinya bahwa habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Laskar Sabilillah, ndak rungkat lagi ya, Laskar Sabilillah ndak rungkat dan ndak bukan berarti Laskar Sabilillah itu membenci mereka, membenci habaib, apalagi menyuruh mereka pulang, walaupun saat ini Yaman sedang digempur ini sama Inggris Mbah, sama Inggris sama Amerika ini kan. Kita tidak menyuruh mereka pulang, ya sudah menjadi warga Indonesia kok. Misalkan nanti ada yang nyuruh pulang ya mau tapi kita enggak. Dan kedekatan para ulama-ulama kita dengan habaib bukan ikrar bahwa mereka adalah cucu Rasulullah SAW, karena ulama berhak dekat dengan siapapun. Dan ulama-ulama dulu yang seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Khalil Al-Bangkalani dekat dengan habaib bukan juga sebagai hujah bahwa mereka adalah cucu Rasulullah SAW, karena hal-hal yang sudah disampaikan tadi. Dan mungkin ini dulu ya Mbah ya. Apa ada lagi yang disampaikan Mbah? Ya, ada sedikit. Ya, monggo. Ya, sedikit ini saya sampaikan ya. Laskar Sabilillah kan tadi sudah digarisbawahi kalau Laskar Sabilillah itu tidak mengajak masyarakat untuk membenci habaib, tidak. Kita hanya meluruskan oknum-oknum habaib yang tidak benar, itu saja. Itu. Terus Laskar Sabilillah juga tidak menyuruh habaib untuk kembali lagi ke Yaman, tidak, karena mereka sudah menjadi warga Indonesia. Ya sudah, tapi klaim bahwa dirinya itu dzurriyyah Rasul ya harus dibuktikan, toh ternyata sampai sekarang mereka tidak bisa membuktikan. Terus soal pembelokan sejarah juga harus bertanggung jawab. Terus pemalsuan makam juga harus bertanggung jawab. Udah itu saja, ketika itu sudah selesai ya sudah, tinggal di sini nggak apa-apa. Ngajarin orang Jawa yang nggak apa-apa, tapi yang ngaji dulu ngajarin. Karena apa? Karena beberapa ini ya saya tidak cocok dengan oknum-oknum habaib ya. Mendirikan majelis, awalnya kan begitu, mendirikan majelis untuk rotiban, untuk sholawatan dan lain sebagainya, terus akhirnya membesar, terus jamaahnya banyak, terus berfatwa. Padahal beberapa oknum habaib itu belum ngaji dulu ke pesantren, belum ngaji nahwu syaraf dulu, belum ngaji usul fikih dulu, belum ngaji fikih dulu dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu yang harus dikuasai oleh ulama kan belum. Nah ini kan malah sudah berfatwa, ini kan sangat bahaya sekali. Dan bahaya sekalinya kenapa? Karena mereka membawa nama besar Rasulullah itu, sehingga masyarakat kan jadi sangat, ya cobalah, beberapa masyarakat itu kan ketika habaib bilang begini begitu, walaupun isinya doktrin semua, kan lebih percaya pada habaibnya. Karena apa? Memandang masyarakat itu memandang dzurriyyah Rasul yang pasti selamat, yang pasti masuk surga. Apalagi Bahar bin Smith yang mengatakan satu Habib bodoh lebih baik daripada 70 kiai alim. Ini kan benar-benar madorotnya sangat besar sekali. Sekarang bayangkan saja begini, ada kiai Jawa yang alim usul fikih, yang alim fikih, ngaji sudah khatam
fikih Fathul Qorib khatam, Fathul Muin khatam, Fathul Wahab khatam, bisa membaca paham ahli basul masail, tapi kiai Jawa biasa nggak jelas, nasabnya larinya kemana nggak jelas, nak ke Ken Arok apa siapa nggak tahu, nggak jelas. Terus ada habaib yang cuma mendirikan majelis, cuma modal jubah, udeng-udeng, santrinya banyak, berfatwa, yang ngajinya Fathul Wahab, Fathul Mungin, ahli basul masail, orang kanggo gawe. Ini sudah terjadi dan sudah terjadi, memang sudah terjadi di masyarakat kita. Banyak orang-orang awam itu lebih memilih pendapatnya Habaib. habaib, walaupun habaib itu tidak teruji terlebih dahulu ahli usul fikih apa tidak, ahli fikih atau tidak, begitu. Nah ini kan bahaya sekali ketika kita sebagai anggota Laskar Sabilillah tidak bergerak. Oh bahaya sekali. Nggak usah saya sebutkan bahayanya, kenapa, bayangkan sendirilah. Kan begitu. Dan itu yang perlu saya sampaikan. Berarti penutupnya mari katakan habaib bukan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita mengakui mereka sebagai cucu Rasulullah akan ada mautorot yang sangat besar. Dan bagi siapapun punya kewajiban untuk menyampaikan ke yang lain bahwa mereka bukan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan catatan-catatan yang sudah disampaikan tadi. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Ingat betul ayat ini. Ketika terjadi sebuah fitnah, dan ini sudah terjadi, ya. Dan fitnah-fitnah yang dikhawatirkan kalau terjadi lagi, orang-orang yang diam ketika ada kezaliman merajalela, sementara dia mampu melakukan sesuatu, akan terkena imbas pada saat fitnah itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Penutupnya bahwa Laskar Sabilillah tidak pernah mengajak masyarakat untuk membenci habaib. Hanya saja Laskar Sabilillah punya khususnya ini kami berdua ya, pandangannya adalah memposisikan habaib pada tempatnya, karena ketika kita memposisikan habaib tidak pada tempatnya merupakan kezaliman, wad'u syai'in fi ghairi mahallihi dzulmun. Dan mari katakan sekali lagi, habaib bukan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama seperti kita yang tidak tahu nasabnya ke siapa. Walaupun kita punya catatan nasab sampai ke mbah yang ketujuh, tapi kita tidak pernah mengklaim kita adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saudara-saudara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.